Nah, mungkinkah ini dilakukan oleh satu orang sampai patah rahang belakang, kemudian giginya juga habis? Menurut keterangan Rudiana? Iya, kalau tangan kosong itu kecil kemungkinan untuk menyebabkan patah tulang rahang. Tapi yang lebih mungkin itu dislokasi atau engselnya lepas. Itu kalau tangan kosong ya. Saya tidak melihat kemungkinan besar untuk patahnya tulang rahang dengan tangan kosong. Kalau dipukul dengan kayu? Kalau dipukul dengan kayu, kalau dipukulnya sangat sampai keras. rahangnya lepas kan? Kalau dipukul dengan kayu dan cukup keras, tergantung kayunya sebesar apa, masih mungkin. Ya itu kayunya. Yang tadi yang itu. Tadi itu. Ya masih mungkin lah, masih mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Kemudian mengenai gigi gimana? Gigi, mohon maaf Apakah, pertanyaannya apa? Hasil analisa ahli dalam melihat ekshumasi dan pemeriksaan luar itu, gigi itu masih ada nggak? Ya, kalau dari saya memang. Karena menurut Rudiana nggak, giginya habis semua Ya, katanya. saya membaca visumnya, itu giginya masih ada 31. Artinya, Masih ada? Masih ada 31 buah. Artinya kalau orang dewasa itu memang giginya 28 sampai 32 umur belasan begitu, 28 sampai 32. Nah, kalau dokternya masih bisa menghitung ada 31, berarti giginya masih ada. Masih ada, ya. Hanya patah aja rahangnya gitu ya? Hanya patah rahangnya, ya. Masih ada, nggak patah berarti. Giginya ada berarti nggak patah kan? Ada. Saya tidak tahu ada patah atau tidak. Saya tidak melihat ada informasi patah atau tidak. Oke. Tadi saya mempertajam rekan saya tadi mengenai soal dada kanan. Ini Eki ya, dada kanan 15 cm dari tengah, 19 cm dari bahu, 2 lecet 2 kali 0,5 cm dan seterusnya. Kemudian menurut ekshumasi kulit dada kiri 20 cm di bawah bahu, menyilang resapan darah 18 kali 19 meter. Menurut keterangan putusan, ini dikatakan dipukul, ditusuk dada sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang oleh Rivaldi. Ini dalam putusannya. Nah, mengenai hal ini, saya ingin ketegasan ahli lagi, apakah ada bekas tusukan itu? Karena saya bukan yang memeriksa langsung jenazahnya, maka saya harus berasumsi bahwa visumnya, fakta pada visum atau hasil pemeriksaan itu benar adanya. Dan yang saya baca adalah pada dada itu tidak ada tanda-tanda akibat kekerasan tajam. Jadi hanya ada tanda-tanda akibat kekerasan tumpul berupa, kalau tidak salah itu lecet dan kemerahan ya, memar. Gitu. Bukan bekas tusukan? Tidak ada tanda-tanda bekas tusukan atau kekerasan tajam lainnya. Luka terbuka? Saya tidak mengingat, tidak ada. Kalau tidak salah ya. Ya. Oke. Saya lanjut lagi ke soal Vina. Nah, menurut pemeriksaan Rumah Sakit Gunung Jati, disebutkan kepala sebelah kiri memar 5 cm, ban bengkak, kemudian pendarahan aktif dari lubang hidung, telinga, dan mulut. Selanjutnya, pelipis kanan luka terbuka dasar jaringan bawah kulit, dagu memar diameter 3 cm. Nah, kalau saya bandingkan dengan hasil putusan, itu dipukul dengan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan oleh Rivaldi dan disabet samurai mengenai kepala bagian belakang korban oleh Rivaldi. Nah, kalau ahli membaca hasil ekshumasi dan visum et repertum, itu analisa ahli bagaimana? Ya, intinya adalah bahwa informasi lisan
itu bagi dokter kewajibannya bukan untuk dipercaya terlebih dahulu, tetapi dikonfirmasi melalui pemeriksaan pasien atau jenazah. Jadi seandainya ada informasi bahwa ada tusukan, maka kami harus mencari tanda-tanda tusukan, luka tajam. Kalau ada informasi dipukul, maka harus ada tanda-tanda memar atau misalnya lecet. Kalau dipukul pakai alat, misalnya itu lecet dan lain sebagainya. Jadi seandainya ada informasi misalnya ditusuk tetapi tidak ada tanda-tanda luka tajam, maka kami tidak bisa mengkonfirmasi adanya tusukan tersebut. Begitu. Bisa konfirmasi ya. Ya. Mungkin terakhir soal Vina ini soal kaki, ya. Tungkai kanan. Disebutkan bahwa pada paha kanan belakang memar memanjang merah 20 kali 8 cm. Kemudian patah tulang paha kanan. Nah, apakah ahli juga melihat itu? Ya, di visum ekshumasi. Bagaimana analisa? Ya, tulang paha itu adalah tulang yang sangat keras, tulang panjang yang sangat keras, bahkan mungkin tulang panjang yang paling keras dibandingkan dengan tulang panjang lainnya. Dan untuk mematahkannya itu perlu power yang juga sangat besar, sangat kuat. Dan itu juga bisa mengakibatkan fatal kematian karena di situ ada pembuluh darah besar. Kalau misalnya patahannya itu menyebabkan robek, itu perdarahan yang nggak kelihatan, yang tidak kelihatan, sehingga orangnya meninggal dunia karena patah di situ. Jadi harusnya ada informasi trauma apa yang mengenai paha sehingga bisa menyebabkan patah tulang paha. Kalau ya. tidak, ya. Dari hasil visum itu ada luka memanjang gitu. Memar, kemerahan. Ya. Kemerahan ya, itu. Kemerahan itu berarti tanda-tanda trauma tumpul. Trauma tumpul ya. Trauma tumpul. Jadi bisa aja dia kebentur apa gitu atau Ya. dipukul gitu. Bisa. Memar, ada memarnya. Ya. Tetapi kalau pukul pakai tangan kosong tidak mungkin. Jadi kalau dipukul dia harus pakai alat yang sangat kuat, misalnya besi, begitu ya. Jadi yang cukup kuat sehingga ketika dipukulkan bisa mematahkan pahanya. Kalau bukan besi atau yang sama kuatnya dengan itu, sulit untuk mematahkan tulang paha. Kecil kemungkinan ya, kecuali bambunya diisi beton gitu. Ya kalau saya bandingkan dengan putusan atau saya lihat isi putusan itu dipukul dengan batu. Saya tidak tahu batu ukuran berapa, tetapi batu, dan kalau itu pun batu, bagaimana pandangan ahli batu itu mesti sebesar apa dan sampai bisa patah gitu? Batu, jika memang ada batu yang sangat berat, kemudian dipukulkan, tentu tidak dalam keadaan berdiri, tetapi dalam keadaan tidur tidak bergerak. Itu satu. Yang kedua, batunya harus sangat berat, dipukulkan dengan daya yang sangat kuat. Kalau batunya itu tidak memiliki bagian-bagian yang tajam, maka akibatnya hanya memar. Tetapi kalau ada bagian-bagian tajam, mungkin ada lecet-lecet juga di situ. Itu. Karena faktanya kalau karena faktanya itu dia luka memanjang. Saya juga kan begini ahli, kami sangat kesulitan mencari bukti-bukti yang forensik ini gitu. Karena pihak rumah sakit juga saya lihat nggak terbuka dan lempar sana lempar sini, jadi kesulitan kami untuk menentukan ini luka tuh kenapa gitu. Kan kelihatan ada luka memanjang. Pertanyaan saya itu luka tuh kenapa gitu? Apakah ditusuk atau dibacok atau tapi luka itu melebar dan bergerigi. Gitu, bukan kalau kena tusukan kan panjang gitu, set gitu kan, ini enggak panjang dan melebar begitu. Kalau luka terbukanya tepinya tidak rata, berarti karena trauma tumpul. Kalau trauma tajam itu tepinya rata dan sudutnya tajam.
Ya karena Hah? Bukti surat itu ya? Yang kondisi jenazah Vina waktu di mana di IGD itu kakinya ya kita lihat itu yang tadi dikatakan Kakinya? yang kakinya. Oh, nanti kami print juga bisa. Ada di berita? Ada. Yang mulia, nanti kami print juga kami susulkan bisa. Ini sudah pernah dihadirkan fotonya. Ya. Ini kita lihat ini kondisi tubuh dalam keadaan bersih ya, cuman kaki luka tapi di dalam visum itu yang dibilang tulang paling kuat itu yang patah ya, kita memperlihatkan ke ya kaki. Ya. Ini kondisi ini hanya luka di kaki kanan ya, Tungkai. ya tungkai Iya. ya, yang dikatakan menurut hasil visum itu patah tulang kaki. Itu yang dokter tadi sampaikan yang paling kuat tadi. Iya. Ya, kalau lihat luka begini, ini barang bukti batu yang dihadirkan. Dengan batu sebesar ini, mungkin nggak dengan luka yang begitu akibat batu patah tulang kakinya? Iya. Saya tidak tahu ini dimensi atau ukurannya berapa ya. Ini ubinnya Ubin. misalnya berapa ini Ini ubinnya? ubin ini sekitar 30-an ya. Seandainya ubinnya itu 30 cm, maka diameter batunya itu kurang lebih 25 cm. Tergantung batunya jenis batu apa, gitu ya. Ya berarti sebesar itu batu. Kalau batu yang, kan ada batu yang spongy kan yang ringan, ada batu yang sangat berat. Nah, kalau misalnya batu yang sangat berat, kalau mematahkan tulang tungkai yang di bawah itu masih mungkin, tulang kering misalnya. Nah, tapi kalau tulang paha itu agak sulit, dia harus. Kalau dengan batu mematahkan tulang paha, itu pasti ada terjadi pendarahan hebat. Ada, pasti bukan perdarahan hebat, tetapi ada kerusakan kulit. Oke. Cukup, Itu. yang mulia. Itu tidak ada kerusakan, itu hanya luka seperti yang sesuai visum. saya kira cukup ya. Ada. Oke, izin yang mulia. Selamat sore ahli. Pertama-tama saya tanyakan yang ringan-ringan saja dulu ahli. Kalau izin kita skors